Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apakah hari ini sehat semua? Ya, mudah-mudahan sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk yang beragama Islam. Ya, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian bidang kelas saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 ASDN 2 Pasar Baru tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran IPA dengan materi keseimbangan ekosistem dengan model pembelajaran kontekstual. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ariati, NPM saya ada 3061856142. Jadi mata kuliah ini diampu oleh dosen Muhammad Saufi, MPD, dan Dr. Andres Logiono, MPD. Ya, kita akan beralih ke materi. Nah, latar belakang masalah. Menghadapi era globalisasi yang diiringi dengan perkembangan tech yang sangat pesat, seseorang dituntut untuk mampu memanfaatkan informasi dengan baik dan cepat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bernalar tinggi, serta memiliki kemampuan untuk memproses informasi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan iptek. SDM di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam menciptakan hal-hal ilmiah di masa yang semakin maju seperti sekarang. Kurangnya SDM yang berkualitas disebabkan oleh pemahaman terhadap suatu ilmu yang masih kurang maksimal, terutama ilmu-ilmu ilmiah yang mendasar seperti IPA. Salah satu karakteristik IPA adalah mempunyai nilai yang bersifat ilmiah. Artinya, objek IPA berada dalam alam pikir manusia, sedangkan realisasinya dengan menggunakan benda-benda yang berada di sekitar kita. Sifat ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam IPA, dalam pembelajaran IPA. Banyak siswa yang menganggap bahwa pembelajaran IPA itu agak sulit. Selama ini, guru seakan-akan menjadi pemegang kekuasaan secara penuh di dalam kelas. Guru sebagai objek dan siswa pun sebagai objek. Pembelajaran terjadi satu arah, siswa hanya sebagai penerima materi saja. Pembelajaran IPA di kelas 6A SDN 2 Pasar Baru masih didominasi oleh guru. Guru memberikan materi dengan model ceramah. Pada akhirnya penyampaian materi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang kepemahaman siswa. Sebagian besar siswa tidak menjawab. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, namun siswa diam. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan soal latihan kepada siswa dan siswa diminta mengerjakannya. Berdasarkan hasil pengamatan nilai ulangan kelas 6A SDN 2 Pasar Baru, hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi keseimbangan ekosistem, yaitu dari 20 siswa terdapat 5 siswa mendapatkan nilai kurang lebih dari 45, sedangkan 15 siswa mendapatkan nilai terdapat 5 siswa yang mendapat nilai lebih dari 65, sedangkan 15 siswa mendapatkan nilai yang kurang lebih dari 65. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya 25% siswa dapat mencapai KKM dan 75%-nya belum mencapai KKM. Berdasarkan hasil fakta di kelas 6A SDN 2 Pasar Baru dan hasil konsultasi dengan guru mapel, maka perlunya penerapan pendekatan pembelajaran yang tepat sebagai proses pembelajaran IPA. Salah satu pendekatan pembelajaran IPA di SI menekankan pemberian pengalaman belajar langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Nah, untuk latar belakangnya itu teman-teman, Bapak.
Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pertama, apa saja kendala yang terjadi selama pembelajaran IPA. Yang kedua adalah bagaimana kegiatan pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kontekstual. Perumusan masalah. 1. Bagaimana cara guru dalam menghadapi kendala yang terjadi selama pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana guru dalam proses kegiatan pembelajaran IPA dengan pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, bagaimana strategi guru meningkatkan hasil belajar siswa dari materi keseimbangan ekosistem. Tujuan penelitian. Untuk mendeskripsikan, yang pertama, untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dialami guru dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, untuk menerapkan kegiatan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk memaparkan bagaimana strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dari materi keseimbangan ekosistem. Ya, materi selanjutnya. Nah, ini jadi penjelasan dari ini isi dari proposal saya tentang identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, jadi manfaat penelitian inilah penelitian ketika ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan penelitian dan mengajar. Adapun manfaatnya yaitu 1, penelitian ini dibuat untuk memudahkan peneliti lain. Maksudnya mahasiswa atau memang peneliti beneran. Juga guru atas teori pembelajaran kontekstual yang masih kurang memahami agar bisa mengetahui dan mengerti dari penelitian ini. Yang kedua, penelitian ini juga dibuat agar lebih bisa memperjelas dan menyederhanakan tentang model pembelajaran kontekstual agar bisa lebih dipahami oleh guru maupun mahasiswa lainnya. Nah, jadi ini keterangan dari manfaat penelitian. Nah, kita beralih ke kajian pustaka 1, yaitu adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk membangun kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Jadi menurut pendapat para ahli, menurut Gaffney 1977, pengertian pembelajaran menurut Gaffney adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal di luar diri yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Menurut Munir Chatib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Pembelajaran IPA merupakan interaksi antara komponen-komponen pembelajaran seperti peserta didik, alat atau indera belajar dalam bentuk kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan serta kompetensi yang telah ditetapkan. Ini menurut pendapat Sawatowa Usman tahun 2010 halaman 26. 2. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Menurut pendapat para ahli, belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Selemato tahun 2003 halaman 2. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu dengan lingkungannya melalui pengalaman atau latihan untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru. An-Nur Rahman tahun 2010 halaman 35. Nah, jadi ini untuk pengertian pembelajaran. Slide selanjutnya adalah hakikat hasil belajar. Nah, yang pertama adalah pengertian hasil belajar. Menurut Dimyati, halaman tahun 2006, halaman 20, pengertian hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. 2. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal. Yang dimaksud dari faktor eksternal adalah yaitu faktor yang berada di dalam diri siswa. Oleh yang B adalah faktor eksternal, itu adalah faktor yang berada di luar diri siswa. Yang kelima adalah pembelajaran kontekstual. Hakikat pembelajaran kontekstual yaitu adalah menurut Khairuddin dan Sweet Giono,
tahun 2005 halaman 75 mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa-siswa TK sampai dengan siswa SMA atau untuk menguatkan, memperluas dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah langkah modeling, yang D adalah inquiry, yang ketiga questioning, yang D adalah learning community, yang E adalah konstruktivisme, yang F adalah reflection, yang G adalah authentic assessment. Jadi ini adalah keterangan tentang hakikat belajar dan pembelajaran kontekstual. Nah, jadi untuk yang keenam, kita lanjut yang keenam. 6. Literasi IPA pada PISA. Literasi IPA berkaitan dengan kapasitas siswa dalam memahami informasi, proses terjadinya ilmu pengetahuan dan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan masa yang akan datang, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi IPA dalam PISA 2003 didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dalam rangkaian memahami alam semesta dan perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. Penilaian literasi IPA dalam PISA lebih fokus pada aplikasi pengetahuan keterampilan IPA siswa dalam situasi nyata, serta tidak menguji aspek-aspek yang diberikan dalam kurikulum tertentu. Sebelum lanjut, saya akan menerangkan PISA itu apa. PISA itu merupakan benchmark internasional tentang pengukuran pembelajaran. Yang ketujuh adalah keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah pengertian ekosistem terlebih dahulu. Pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang kedua, komponen ekosistem. Yang A, komponen biotik. Yang B, komponen abiotik. Yang ketiga, macam-macam ekosistem. A, ekosistem air. Komponen dari ekosistem air ini, komponen besarnya adalah air. Yang B, ekosistem terestrial atau darat, dikontrol oleh iklim dan cuaca. Ekosistem buatan, kalau mungkin buatan kita sudah agak mengetahuinya. Kalau ibarat ekosistem buatan ini merupakan dibuat oleh manusia atau dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang A adalah timbal balik, yang B adalah konsumen. Jadi untuk keterangan yang tujuh adalah keseimbangan ekosistem, ini adalah merupakan keterangan tentang keseimbangan ekosistem. Jadi, nah untuk 8 adalah kerangka berpikirnya, bisa kalian amati bahwa masalah yang terjadi di dalam pembelajaran di dalam kelas, daya serap siswa berkurang dan semangat mulai menurun di dalam kelas dalam pembelajaran IPA materi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, hasil belajar siswa menurun. Guru menggunakan model lama, maksudnya itulah metode ceramah. Tindakan guru mengubah model pembelajaran, guru membagi siswa menjadi kelompok. Yang ketiga, memberikan LKS kepada siswa dengan materi ekosistem. Hasil belajar siswa meningkat setelah model pembelajaran yang diubah. Yang dimaksudkan tadi adalah perubahan model pembelajaran dari metode yang ceramah jadi metode pembelajaran kontekstual. Yang kesembilan adalah hipotesis berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis. Model pembelajaran kontekstual materi ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi adalah metode penelitiannya adalah 1. Rancangan penelitian, siklus 1, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan pengamatan, yang dia adalah refleksi. Nah, maksud dari B ini adalah siklus 2, putaran kedua atau siklus dilakukan apabila apa yang dilakukan pada putaran pertama belum selesai dengan tujuan ingin dicapai. Maksud dari siklus 2 ini
sama dengan siklus pertama, cara dan penggunaan dan kegiatannya sama dengan siklus yang pertama. Yang kedua adalah subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Yang A, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 6A SD 2 Pasar Baru, Kecamatan Kosan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 20 orang siswa. Yang B, lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian SD 2 Pasar Baru, Kecamatan Kosan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang C, waktu penelitian. Waktu untuk penelitian ini selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020, serta pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. 3, teknik pengumpulan data. Yang pertama, nomor 1 adalah metode observasi. Yang kedua adalah metode wawancara. Yang keempat adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara induktif menurut Neong Muhajir 1992. Analisis induktif adalah mengenali data secara spesifik di lapangan menjadi unit-unit, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi. Yang kelima adalah indikator keberhasilan. Yang A, indikator keberhasilan hasil belajar siswa adalah bagian pada lembar observasi pada siklus mendapatkan nilai 75. Indikator keberhasilan guru adalah apabila pada lembar observasi guru dinyatakan baik dengan nilai rata-rata 70 ke atas. Yang C, indikator keberhasilan belajar adalah apabila dalam proses pembelajaran ini seluruh siswa mendapatkan nilai 75 atau mencapai kesuksesan nilai 70 atau nilai KKM 70. Nah, bisa diamati inilah adalah jadwal penelitiannya. Ini merupakan prosedur atau manajemen jadwal penelitian. Bisa diamati. Terima kasih. Nah, sampai di sini apabila ada penyampaian atau penjelasan materi atau mungkin saya cuma membaca gitu, nggak menjelaskan, namun saya mencoba dengan sedetail mungkin membaca agar tidak ada kata atau kalimat yang salah. Jadi saya akan menjelaskan kenapa saya memakai masker. Dikarenakan ada kabar bahwa ada di sekitar tempat tinggal saya, katanya ada tetangga atau orang yang katanya reaktif. Jadi saya sebagai masyarakat yang baik selalu menggunakan masker kemana-mana. Takutnya ya kita sebagai manusia harus saling menjaga satu sama lain. Sebelum mengakhiri video ini, saya cuma mengingatkan jangan lupa kalian menerapkan 5M teman-teman. Karena walaupun kalian nggak suka gitu kan, mau pakai masker atau enggak, ya, itu tergantung pribadi masing-masing aja gitu kan. Tapi kalau menurut pendapat saya ya gunakanlah masker dengan baik ya, menjaga jarak, cuci tangan dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman sekalian dan dosen pengampu, Bapak Saufi dan Bapak Legiono. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.